Smart People, welcome to Hagios Online Service di minggu yang ke-16. Kami terus menghimbau Hagios Smart People untuk tetap memberikan persembahan melalui scan QR Code ataupun melalui transfer ke rekening gereja yang akan ditampilkan di layar kaca saudara. Dan minggu ini kita akan sama-sama diberkati oleh firman Tuhan dari Pastor Nika Girsang dengan tema Follower Kristus. Mari kita sama-sama dengarkan firman Tuhan dengan baik dan rasakan berkat yang spektakuler. Haleluya Tuhan, saya percaya saudara sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Hari ini kami rindu untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu yang hidup Bapa. Biarlah hadir-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Ini doa kami Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pada pagi hari ini, kita akan menyembah Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau Allah yang besar Tuhan, Allah yang luar biasa. Inilah hati kami, kehidupan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus.
semua dilingkupi dengan sukacita dari Allah kita, amin. Amin. Mari kita penuh semangat, kita naikkan pujian buat Allah kita. Kita sorakan nama Dia yang dahsyat, amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, mendengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Mari kita tinggikan nama Tuhan lebih lagi. Oleh karena namanya yang berkuasa, amin. Namamu berkuasa atas segalanya, Tuhan. Namanya Tuhanku, tak ada yang
hari ini, saya percaya bahwa Tuhan sudah banyak melakukan hal yang baik dalam kehidupan kita. Memberikan sukacita, pengharapan yang baru meskipun dalam situasi yang sulit. Saya mau yang akan pada saudara pada pagi hari ini bahwa di setiap langkah kita, apapun yang kita perbuat, ketahuilah bahwa Allah beserta dengan kita. Janganlah takut dan janganlah bimbang, sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Maka dari itu pada pagi hari ini, mari lebih lagi menyembah Tuhan kita. Sama-sama berikan hati, pujian, penyembahan yang terbaik buat Allah kita. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang baik. Kasih-Mu kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau awal dari segalanya, satu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadirat-Mu. Dosaku tunduk dalam kasih-Mu, ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan.
bangga punya Allah seperti Engkau Yesus, yang kasihnya melebihi apapun bagi kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau luar biasa. Terima kasih karena Engkau Allah yang setia. Terima kasih karena Engkau Allah yang selalu ada bagi kami Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa masa depan kami aman bersama-sama dengan Engkau. Kuatkanlah, teguhkanlah kami Tuhan. Biarlah kami mengingat bahwa Engkau luar biasa. Ajar kami untuk bersyukur lebih lagi. Ajar kami untuk bersyukur lebih lagi Tuhan. Terima kasih karena Engkau Allah yang luar biasa. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu dengan luar biasa untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan jangan kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi juga sebagai pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah kami yang hidup. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Supaya percaya sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat Hagios dan para penonton semuanya. Ini adalah minggu yang ke-16 kita ibadah offline. Dan saya harap ini adalah minggu yang terakhir kita ibadah offline. Mudah-mudahan minggu depan, ibadah online maksud saya ya. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa kumpul kembali dengan penerapan new normal, dengan ibadah yang sesuai dengan protokol kesehatan. Puji Tuhan, hari ini saudara kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kalau saudara dan saya saat ini masih sehat, masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bisa beribadah, Tuhan masih menolong kita juga. Kita semua dipelihara oleh Tuhan, itu adalah karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Judul atau tema khotbah hari ini adalah follower Kristus. Kalau berbicara tentang follower, tentang pengikut, ya ini adalah zaman media sosial. Zamannya kita semua mengerti dan terlibat, apalagi orang-orang muda ya, dalam semua yang disebut dengan media sosial. Ada macam-macam lah di dalamnya, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dan kita melihat di situ ada follower-followersnya. Kalau saudara punya Instagram, saudara punya Facebook, di situ ada orang yang mengikuti saudara dan saudara juga ikut orang-orang lain. Jadi ada followernya saudara dan saudara juga bisa jadi followernya orang lain. Saya coba searching, mencari siapa orang yang punya follower paling banyak di dunia ini. Di Instagramnya. Nah, ternyata saya mendapati bahwa orang yang punya followers paling banyak adalah juara sepak bola terkenal, namanya Cristiano Ronaldo. Ya, yang pencinta sepak bola semua udah tahu deh, Cristiano Ronaldo. Dia punya followers di Instagramnya itu 300 juta orang. Wow atau wow banget. Wow banget ya, Excel berapa Excel? Ya kan, ada di antara kita yang sampai 7.000 yang di sini? Nggak ada ya. Oke lah, mungkin 1.000 atau ya begitulah. Saya di Facebook saya mungkin ada 1.000 lebih atau hampir 2.000. Dan itu juga pilih-pilih. Kalau orang kita nggak kenal, nggak ada yang direkomendasikan dengan teman kita juga nggak terima orang untuk berteman dengan kita. Ya, itu saudara ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kita menjadi pengikutnya Yesus. Kalau saya tadi bilang Cristiano Ronaldo aja bisa punya 300 juta. Nah, apakah kita mengidolakan orang lain lebih dari Tuhan Yesus? Kenapa kita menjadi followersnya orang lain? Menjadi followersnya orang. Ya, orang yang kita ikutin itu biasanya adalah artis, orang-orang terkenal ya kan, selebritas seperti itu. Kenapa kita jadi followersnya? Ngapain jadi followersnya? Ya lihat mode bajunya, ya kan trennya sekarang apa. Lihat apa kalau yang cewek make upnya mungkin apa yang dipakai. Apa beritanya, infonya, statusnya tentang orang atau selebriti yang kita sedang ikutin itu. Kenapa kita ikut dia? Karena kita kagum akan dia. Kita kepingin dengar berita yang up to date tentang dia. Kita ingin juga mencontoh atau menerapkan sesuatu yang baik yang bisa kita terapkan dari orang itu.
Nah, kalau kita mengikuti orang lain seperti itu, apakah kita tidak harusnya menurut saya kita juga harus jadi pengikut Kristus itu yang utama. Amin? Ya, jadi pengikut Kristus itu yang utama. Kalau saudara searching, ternyata Tuhan Yesus walaupun dia nggak punya Facebook, Google, dia nggak punya Twitter, maksud saya nggak punya Instagram, nggak punya media sosial, tapi followersnya itu banyak banget. Kalau saudara searching followernya Kristus, followernya Yesus, itu ada 2,3 miliar orang di dunia. Wow, luar biasa. Nah pertanyaannya adalah sekarang ngerti nggak sih kita ikut Tuhan Yesus itu, kita suka, kita nge-like dia, kita suka denger khotbahnya, kita suka baca Alkitabnya, tapi kita ngerti nggak sih sebenar-benarnya kenapa kita ikutin dia, apa yang dia lakukan untuk kita, kenapa kita kok mesti ngefans gitu sama Tuhan Yesus. Saya bacakan dari Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 28. Firman Tuhan mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Itu katanya Tuhan Yesus. Jadi kita diibaratkan seperti domba yang mengikuti Yesus sebagai gembala kita. Kita follow Yesus, kita ikut Tuhan Yesus. Sebagai domba kita mendengar suara Tuhan dari firman Tuhan, dari bacaan Alkitab yang kita baca setiap hari, dari khotbah-khotbah ini yang diberitakan. Dan firman Tuhan mengatakan aku mengenal mereka. Tuhan Yesus mengenal kita, domba-dombanya. Dan domba-dombanya kita semua itu mengikut dia, mengikut Yesus, jadi followernya Yesus. Beda ya sama kalau kita ikut followersnya, kita jadi followersnya selebriti, orang-orang terkenal. Kalau saya jadi followersnya katakanlah siapa ya, nggak tahu deh, artis Korea misalkan, Ji Jangwook apa siapa? Lee Min Ho, waduh, Lee Min Ho katanya. Mungkin seperti itu, aku nggak tahu itu yang mana ya. Misalkan saya ikut sama dia, saya jadi followersnya di Instagram, cerek. Kira-kira dia kenal nggak sama aku? Nggak mungkin. Dari antara followersnya dia kan ya, mungkin dia punya sampai puluhan juta, bahkan mungkin 100 juta. Lee Min Ho, siapa sih yang main film yang paling terakhir itu The King itu? Itu dah dia ya, Lee Min Ho. Wah saya sudah nonton loh filmnya. Tapi aku nggak tahu deh kalau dia tuh namanya Lee Min Ho. Ya kan, saya udah nonton tuh filmnya The King, serial Koreanya. Maklum lah ya, karena di karantina saya jadinya pecinta drakor juga. Aduh tanya deh sama Pak Gembala itu, sudah lebih dari 20 serial saya tonton. Karena nganggur di rumah, habis bersih-bersih, habis kerja, nonton drama Korea. Saya ikut nonton tapi saya nggak ngikuti followernya, saya nggak ngikuti Instagramnya. Seandainya saya jadi followernya, nggak mungkin dia kenal sama saya, nggak mungkin dia tahu sama saya, ya kan? Beda sama Tuhan Yesus. Waktu kita jadi followersnya dia, firman Allah mengatakan, aku mengenal engkau Excel, aku mengenal engkau Fare, hebat kamu main keyboardnya, aku mengenal engkau Yudi, Ella, semuanya Destu, Rama, satu persatu dikenal dengan namanya. Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu dari ujung kepala kita, dari rambut kita sampai telapak kaki kita. Tuhan tahu bagian mana yang sakit, Tuhan tahu kebutuhan kita, dan dia memperhatikan kita. Dia tahu suami kita atau istri kita, anak kita dan sebagainya. Dia mengenal kita. Itu loh hebatnya Tuhan itu. Kita follow dia, harusnya kan kita yang lebih kenal dia, tapi ternyata beda. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita jadi followersnya Tuhan Yesus, followersnya Kristus. Kita ikut dia, tapi dia yang lebih mengenal kita. Bagaimana dia mengenal kita? Sebagai gembala, bagaimana dia mengenal kita domba-dombanya. Satu perikop atau satu pasal yang tidak asing lagi dari Mazmur pasal 23. Itu yang sering kali dikutip oleh pengkhotbah. Banyak sekali ayat ini jadi ayat emas, ayat kesukaan, ayat favorit orang-orang di seluruh dunia. Bunyinya adalah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin, puji Tuhan. Kita melihat beberapa hal yang disediakan oleh Tuhan gembala kita karena Dia mengenal kita, Dia gembala yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita, makanya Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan. Apa? Yang pertama, Mazmur 23 ayat 1 dan 2. Tuhan gembalaku yang baik, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Itu sedang berbicara tentang Tuhan mencukupi segala keperluan jasmani kita. Yang percaya bilang amin. Yes, amin. Tuhan mencukupi segala keperluan jasmani kita. Loh, apa benar? Iya, selalu benar, pasti benar. Sampai saat ini juga kita dalam keadaan krisis, dalam keadaan pandemi. Saya belum pernah dengar tuh jemaat Hagios nelpon saya sampai gak makan 1 minggu, 3 hari atau berapa hari. Enggak, karena semua dipelihara oleh Tuhan. Amin. Itu adalah bukti bahwa gembala kita itu membaringkan kita di padang yang berumput hijau dan dikasih air yang tenang. Artinya Dia memperhatikan semua keperluan kita. Keperluan kita bukan keinginan kita. Dia mencukupkan segala keperluan kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia membawa kita kepada padang yang berumput hijau. Padang yang berumput hijau itu adalah padang yang segar. Itu adalah makanannya domba. Tuhan memperhatikan kebutuhan jasmani kita. Yang kedua, apalagi bukan hanya kebutuhan jasmani saja. Karena manusia itu terdiri dari 3 hal. 3 unsur dalam kehidupan manusia, dalam hidup manusia. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuhnya, jasmaninya dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana dengan jiwanya? Kalau misalkan kebutuhan kita ini sudah dicukupi, bahkan sampai berlebihan, tapi jiwanya gak terpelihara, percuma, ya kan? Itulah sebabnya banyak orang-orang terkenal akhirnya bunuh diri. Ada orang kaya raya juga termasuk orang paling kaya tahun berapa itu ya, orang Jerman saya lupa namanya juga, bunuh diri. Ada presiden, kalau kekuasaan bisa membuat jiwa senang, jiwa tenang, ada presiden di mana ya, saya lupa. Di Amerika Latin bunuh diri juga padahal dia seorang presiden. Terbukti kan jiwa kita juga tidak bisa diisi dengan hal-hal yang seperti itu. Ketenaran, kekayaan, kekuasaan belum tentu itu adalah jawaban kepuasan bagi jiwa kita. Tapi beda dengan Tuhan. Coba dia lihat ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga dan 4. Ia menyegarkan jiwaku. Wow. Jiwa kita juga disegarkan, jiwa kita juga dipelihara. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di sini ada kata-kata aku tidak takut bahaya. Saudara, jiwa kita ini ada banyak, maksud saya dalam diri kita, jiwa kita ini kadang-kadang ada gangguan di dalam jiwa kita. Ada sampai orang yang depresi. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah ketakutan. Dalam bahasa Yunani takut itu disebut fobia. Coba bilang apa namanya takut itu? Kenal kan? Tahu kan nama fobia? Baru sekarang tahu ya kalau itu bahasa Yunani. Yang jelas bukan bahasa Indonesia, ya kan? Bahasa Yunani itu fobia, artinya takut. Jadi kalau dikatakan di sini aku tidak takut bahaya, artinya aku tidak punya fobia. Wow, luar biasa. Padahal kita punya banyak fobia. Apa itu? Contohnya ada orang yang takut ketinggian, ya kan? Wih, kalau naik pesawat itu patah, takut. Gak berani berayun, ayun-ayun. Apalagi sekarang ayunan di Bali ini kan macam-macam ya. Ayunan yang di tebing, di jurang, gak akan berani orang yang takut ketinggian, namanya akrofobia itu gak mungkin orang berani.
naik ke Monas yang tinggi pakai lift gitu terus ngeliat, nggak mungkin. Apalagi mau berdiri di Tower Shanghai. Tower Shanghai di kota Shanghai, Cina. Itu towernya, bawahnya itu alasnya kaca. Satu kali saya gangguin Pak Gembala, saya berdiri di situ karena alasnya kaca. Kayak kalau nggak salah tingginya itu lupa saya 200 apa 300 meter. Jadi di bawah gini kalau kita berdiri bisa lihat itu mobil tuh di bawah kecil gitu. Saya berdiri di situ kan terus saya bilang, sini. Pas dia lihat itu, wah. Saya aja pertama berdiri di situ rasanya kaki ini tiba-tiba ada semutnya gitu ya, greng gitu. Kenapa? Karena ngeri lihat, wow tinggi banget. Dan itu uji nyali, kita nyoba itu. Takut gak? Berani gak dengan ketinggian? Banyak sekali fobianya orang. Ada orang yang klaustrofobia, takut di tempat tertutup. Makanya kalau ke toilet, tungguin dong Pi. Toiletnya dibuka, disuruh nungguin. Takut kalau ada orang. Karena apa? Takut toilet yang tertutup, tempat yang tertutup. Tempat yang tertutup itu seakan-akan sempit dan itu menghimpit. Macam-macam, ada orang juga yang takut tempat terbuka. Kalau di tempat terbuka dia takut kejatuhan batu. Kalau di tempat terbuka dia takut ada angin. Dia takut tiba-tiba ada layangan yang datang nyangkut di kepalanya. Macam-macam pikirannya. Itu namanya agorafobia. Nah yang ini cewek-cewek juga banyak yang takut. Cowok juga ya. Ada yang takut darah di sini? Ada, saya juga takut lah ya kalau lihat darah banyak gitu ya. Kalau sedikit gitu ya enggak. Kalau banyak yang takut, hematofobia namanya. Tapi semua orang sekarang ada yang banyak takut ini. Thanaton itu ya, kematian. Namanya thanatophobia. Orang takut mati. Nah, banyak orang takut seperti ini. Nah firman Tuhan sebagai gembala, dia tahu bahwa kita itu punya banyak ketakutan. Kita nggak ada lah orang yang super, yang nggak punya ketakutan, nggak ada. Semua kita punya ketakutan. Siapa yang nggak takut dalam keadaan seperti saat ini, pandemi saat ini, ya kan? Duitnya berkurang, ya kan? Honornya setengah, apalagi di PHK, masih punya banyak tanggungan, tagihan-tagihan itu pasti, atau kewajiban yang kita bayarkan setiap bulan itu pasti. Tapi pemasukannya sekarang nggak pasti. Ada ketakutan seperti itu. Fobia apa ya? Finance phobia barangkali ya. Ada banyak ketakutan dan Tuhan tahu kita punya banyak ketakutan. Itulah sebabnya dia gembala yang baik. Dia menjaga kita dan Raja Daud tahu ini. Dan dia mengatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ini adalah lembah kekelaman, ini adalah lembah kematian maksudnya. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gembala agung kita Tuhan Yesus Kristus itu selalu beserta dengan kita saat kita dalam ketakutan. Ketakutan terhadap apapun saudara. Jangan hidup kita ini jadi depresi. Karena Yesus itu menyegarkan jiwa kita. Yesus tahu kita punya banyak ketakutan. Itulah sebabnya gembala yang baik itu dia datang. Dia ada bersama-sama dengan kita. 90% orang bunuh diri di dunia karena depresi. Banyak masalah yang dialami, rumah tangganya kacau, duitnya kacau, kesehatannya kacau. Akhirnya bilang apa? Ya udah, aku sampai di sini aja. Sekalian dah tak kacauin semua. Aku mati aja sekalian, bunuh diri. Itu banyak orang yang depresi seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Karena Tuhan itu loh yang memelihara kita. Tuhan Yesus yang menyegarkan jiwa kita. Tadi saya bilang 90% orang bunuh diri karena depresi. Ada 300 juta orang yang depresi di dunia saat ini. Itu jumlah yang besar. Kalau di Indonesia ada 15,6 juta orang yang depresi. Ada yang dirawat, ada yang tidak. Sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Ada yang ya enggak ketahuan lah depresinya. Disimpan sendiri. Tapi dia orang yang depresi. Contoh orang-orang yang depresi. Kadang-kadang dia enggak mau mandi berhari-hari. Ayo yang gak mau mandi berhari-hari, jangan-jangan kalian depresi. Atau sebaliknya dia mandi terus satu hari bisa sampai 7-6 kali dia mandi. Karena mau mandi terus. Ada yang gak mau makan karena depresi sampai kurus, males sekali makan. Ada yang depresi, stres, banyak stres. Kebalikannya makan terus. Nah lihat aja nih kalau yang makan terus kali-kali depresi ya. Atau yang gak mau makan kan.
Ada yang menarik diri dari orang-orang dari perkumpulan, diem aja. Gak mau Facebookan, gak mau Instagram, gak mau WA-an. Di rumah aja diem ngelamun, tidur aja kerjaannya. Tapi ada yang sebaliknya, ada yang ngoceh terus juga. Wih, Facebooknya setiap setengah jam ganti status. Ya, itu juga ciri-ciri orang yang depresi. Ya, hati-hati kita ngobati, kita cek diri kita sendiri. Tapi kabar baiknya adalah sekalipun banyak ketakutan kita, sekalipun banyak masalah kita, dan itu adalah masalah jiwa. Depresi itu masalah jiwa, bukan masalah jasmani kayak tadi ya, makanan. Nggak bisa kita depresi, kita kasih makan, nggak bisa. Itu jiwa kita. Bagaimana caranya? Tuhanlah yang memelihara jiwa kita. Tuhan yang memberikan kesegaran bagi kita. Jadi itu sudah benar kalau kita ikut Kristus, ikut Yesus. Karena Dia memelihara tubuh kita. Dia memelihara jiwa kita. Bukan hanya itu. Tuhan juga memelihara roh kita. Roh kita dipelihara oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Minyak di sini adalah pengurapan sebagai raja. Daud diurapi menjadi raja dengan minyak urapan, dengan pengurapan dari Tuhan. Artinya kalau kita orang-orang yang mengikut Yesus, Tuhan juga memperhatikan roh kita. Sampai Yohanes tadi pasal 10 ayat 28, firman Allah mengatakan, aku Tuhan Yesus. Kalau kita ikut Kristus, Tuhan memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan mereka dan kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan Tuhan Yesus. Yang senang katakan amin. Amin. Saya senang sekali dengan ayat ini karena itu adalah jaminan buat roh saya. Kalau saya jadi pengikutnya Kristus, roh saya terjamin. Saya akan bersama-sama dengan Dia di surga. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu kekuatan pun, tidak ada iblis yang sanggup merebut saya dari Yesus dan membawa saya ke Thanaton, membawa kita kepada Thanos, membawa saya kepada Thanos, artinya kematian kekal. Enggak mungkin kalau saya jadi followernya Yesus. Karena roh saya terpelihara di dalam Dia. Jadi luar biasa ketika kita mengikut Yesus. Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Dia mengenal kita. Bahkan lebih dari orang yang sayang sama kita. Dia mengenal kita. Lebih juga dari diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri. Maksudnya lebih dari saya mengenal diriku sendiri. Tuhan mengenal aku jauh lebih dari aku mengenal diriku sendiri. Luar biasa Tuhan. Dia mengenal aku. Tuhan memelihara tubuh, jiwa dan roh aku. Dan yang terakhir, apa kata firman Tuhan? Kesimpulannya adalah, apa yang diberikan kesimpulan oleh Raja Daud. Kalau dia punya Tuhan yang memelihara jiwanya dan tidak Tuhan yang tidak mengizinkan dia kekurangan dari hal jasmani, jiwa dan rohani. Akhirnya Raja Daud mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan, seharusnya dia seperti Raja Daud, diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Rumah Tuhan pada waktu itu adalah bait Tuhan di Yerusalem. Raja Daud ini setiap hari pergi ke bait Tuhan dan berdoa. Dia suka berada dalam bait Tuhan. Kalau kita sudah dipelihara oleh Tuhan secara tubuh, jasmani, jiwa dan roh kita, seharusnya kita tidak meninggalkan Dia, tetapi tetap bersekutu dengan Dia. Rajin beribadah kepada Tuhan, punya waktu pribadi setiap hari dengan Tuhan. Tuhan memelihara jiwa kita, Tuhan memelihara kebutuhan kita, semua dipenuhi oleh Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, karena tidak ada satupun yang punya jaminan seperti Kristus ini. Tubuhmu terpelihara, jiwamu terpelihara, rohmu terpelihara. Nama Tuhan dipermuliakan, tetap setia beribadah. Kita jumpa lagi minggu depan, mungkin dalam ibadah yang offline, dalam ibadah di gereja. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita sama-sama berdiri, kita nyanyikan pujian itu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami menjadi pengikut-Mu Yesus Tuhan.
Karena Engkau mengenal kami lebih dari siapapun, bahkan lebih dari diri kami sendiri mengenal aku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Upahkanku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku bersarah pada rencanamu bagiku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Aku berserah pada rencanamu bagiku. Ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Di akhir ibadah ini saya akan berdoa buat saudara semuanya. Saya harap kita semua sudah jadi pengikut Yesus dan Dia mengenal kita. Jangan pernah tinggalkan Dia. Karena di dalam Yesus ada jaminan semuanya. Jaminan tubuh kita, jiwa kita, bahkan roh kita dijamin ketika kita mati masuk surga. Siapa lagi yang bisa menjamin seperti ini? Siapa lagi yang bisa kita ikuti dan memberikan yang seperti ini? Kalau bukan Dia, Yesus Tuhan. Dia mengenal engkau, Dia mengenal saya. Karena itu ikuti Dia, ikuti panggilannya untuk tetap setia. Jangan sekali-kali meninggalkan Dia. Saya tahu ada banyak saudara di tempat ini yang punya banyak ketakutan, kegelisahan. Ada banyak masalah, pergumulan. Percaya Yesus adalah jawaban buat semuanya. Mari kita berdoa, angkat tanganmu saudara. Dan saya akan mendoakan saudara semua. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami menjadi pengikut-Mu Kristus. Kami menjadi pengikut-Mu Yesus. Kami menjadi follower-Mu Kristus.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengenal kami dengan tepat satu persatu. Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau mengetahui apa yang menjadi keperluan kami. Keperluan secara tubuh, jiwa, dan roh kami. Engkau memelihara kami. Saat ini Tuhan, kiranya Engkau menolong semua anak-anak-Mu ini Tuhan. Domba-domba yang Engkau gembalakan. Mungkin mereka sedang perlu disembuhkan dari sakit penyakit. Mari Tuhan, Kau jamah dan sembuhkan. Mungkin mereka masih kekurangan dan perlu dipelihara. Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, Engkau gembala kami, tak akan kami kekurangan. Tuhan, cukupkan segala keperluan kami secara jasmani. Apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami pakai, apa yang menjadi tempat tinggal kami, kebutuhan-kebutuhan kami yang lain-lain juga Tuhan cukupkan. Tagihan-tagihan kami, kewajiban-kewajiban kami yang harus kami penuhi, harus kami bayar. Kiranya Tuhan mencukupi semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, buka jalan buat kami, berkati kami secara ekonomi, secara finansial, berkati bisnis kami, berkati semua yang kami kerjakan. Semuanya dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu yang menghibur kami. Kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Kami akan tetap menjadi pengikut-Mu Yesus Kristus. Karena Engkau Tuhan yang memelihara semua kebutuhan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sekarang kami berdoa buat bangsa Indonesia. Engkau memberkati bangsa Indonesia di tengah pandemi ini Tuhan. Engkau memberkati presiden kami, Engkau memberkati gubernur Bali. Kiranya Tuhan menolong para pejabat ini, diberikan hikmat dari Tuhan untuk segera bisa mengatasi masalah pandemi ini dengan baik. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau menolong kami juga dalam sepanjang minggu ini. Kami akan melakukan segala aktivitas kami. Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan menyertai, memelihara dan memberkati kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur dan sekarang kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan Tuhan memperluaskan daerah-Mu. Kiranya tangan Tuhan menaungi dan melindungi engkau dari segala sakit, dari segala mara bahaya, sehingga sakit penyakit tidak menimpa engkau. Tetaplah sehat. Tetaplah dipelihara oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semuanya saat ini sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa lagi guys.